Hai, perkenalkan saya Afiza bin Hamzah dari kelas pendidikan IPA ICP di Universitas Negeri Makassar. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas karakteristik makhluk hidup. Sebelum masuk ke materi karakteristik makhluk hidup, ada pertanyaan nih buat kamu. Pertanyaan ini untuk menguji seberapa pekanya kamu terhadap lingkungan sekitar kamu. Oke, pertanyaannya, kamu percaya nggak kalau tanah itu bisa meluas dengan sendirinya? Misalnya, di rumah kamu ada lahan ukuran 1 kali 2 meter untuk menanam tumbuh-tumbuhan. Nah, kalau didiamin selama beberapa tahun, percaya nggak kalau tanah itu bisa melebar dan meluas dengan sendirinya? Percaya nggak? Enggak. Serius nggak percaya? Ya udah, yuk kita bahas. Oke, sekarang kita masuk ke materi. Apa benar tanah itu bisa berkembang meluas dengan sendirinya? Tentu tidak, karena tanah bukanlah makhluk hidup. Nah, dalam materi IPA atau lebih spesifiknya biologi, terdapat dua jenis komponen, yaitu komponen biotik dan komponen abiotik. Oke, sekarang ke pengertiannya. Komponen biotik adalah semua jenis makhluk hidup yang terdapat dalam ekosistem. Komponen biotik terdiri atas 1. Produsen, 2. Konsumen, dan 3. Pengurai. Pertama itu golongan produsen, yaitu seluruh organisme yang mampu membuat makanannya sendiri. Kedua, golongan konsumen, yaitu golongan yang tidak dapat membuat makanannya sendiri. Nah, yang ketiga adalah golongan pengurai. Wih, apa tuh pengurai? Nah, ini bisa jadi jawaban buat kamu-kamu yang suka bingung kenapa bangkai hewan atau sisa-sisa tumbuhan bisa hilang, bahkan benar-benar hilang dalam beberapa waktu. Jadi, hilangnya bangkai itu adalah ulahnya si pengurai ini, teman-teman. Gimana caranya? Nah, mereka melakukan dekomposisi sisa-sisa organisme yang telah mati atau disebut detritus. Nah, karena mereka memakan detritus, pengurai ini disebut juga sebagai detrivora. Karena mereka merombak sisa produk organisme-organisme yang mati dengan enzim pencernaan yang dimilikinya. Akhirnya mereka dapat memperoleh makanan. Sedangkan komponen abiotik adalah komponen yang menyusun ekosistem yang terdiri dari benda-benda yang tak hidup. Komponen abiotik ini menjadi medium atau substrat yang menunjang kehidupan organisme. Kok bisa menunjang? Lah iya, karena komponen abiotik ini memiliki kandungan-kandungan yang dibutuhkan oleh organisme. Salah satunya adalah kandungan kimia, atau bisa dikatakan bahwa komponen abiotik ini menunjang keberlangsungan hidup dari komponen biotik. Wah, 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 kalau aja tanah beneran bisa meluas dengan sendirinya, pasti bahagia banget tuh. Gimana nggak bahagia? Loh, tanah itu kan punya banyak manfaat bagi kehidupan makhluk hidup. Mau bikin rumah aja kita butuh punya tanah. Mau tanam pohon juga butuh tanah. Banyak deh gunanya. Nah, ngomong-ngomong soal makhluk hidup, di sini kita juga akan menjelaskan tentang karakteristik makhluk hidup. Dengan mengetahui karakteristik makhluk hidup, kamu bisa menentukan seperti apa sih persamaan dan perbedaan makhluk hidup dan benda mati itu. Mau tahu? Yuk simak penjelasannya. Yang pertama adalah bergerak. Setiap makhluk hidup pasti bergerak. Manusia dapat berjalan dan berlari, begitu pula dengan hewan. Tanaman sendiri memiliki pergerakan khusus yang mengikuti cahaya matahari. Tipe pergerakan itu disebut fototropisme. Lanjut, yang kedua adalah bernafas. Bernafas adalah cara makhluk hidup untuk mendapatkan energi dari pemecahan makanan. Bernafas akan memasuk oksigen ke dalam tubuh makhluk hidup. Oksigen tersebut penting untuk metabolisme tubuh karena dapat menghasilkan energi bagi tubuh. Nah, manusia dan hewan darat bernafas dengan paru-paru. Ikan bernafas dengan insang, sedangkan tanaman bernafas dengan mulut daun atau stomata.
Oke, yang ketiga yaitu membutuhkan makanan. Semua makhluk hidup membutuhkan makan sebagai sumber energi. Ada dua macam cara mendapatkan makanan bagi makhluk hidup, yaitu autotrof dan heterotrof. Cara makan autotrof berarti dapat menghasilkan makanan sendiri. Contohnya, seperti tanaman yang mendapatkan makanan dari fotosintesis. Sementara itu, heterotrof berarti tidak dapat menghasilkan makanan sendiri, seperti manusia dan hewan. Oke, sekarang yang keempat yaitu tumbuh dan berkembang. Semua makhluk hidup pasti mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Misalnya, seperti yang kamu alami saat ini, tinggi badan kamu sekarang tidak seperti pada saat masih SD kan? Pertumbuhan pada makhluk hidup dapat ditandai dengan tinggi, berat, dan volume. Namun, pertumbuhan berbeda dengan perkembangan. Perkembangan adalah fase makhluk hidup menjadi dewasa. Contohnya seperti pubertas. Pubertas pada manusia menandakan bahwa telah terjadi kematangan secara seksual. Itu juga terjadi pada makhluk hidup lainnya. Nah, yang kelima yaitu berkembang biak. Makhluk hidup akan terus berkembang biak atau bereproduksi untuk menghasilkan keturunan. Hal itu dilakukan untuk mempertahankan jenis dari makhluk hidup tersebut agar tidak punah. Yang keenam adalah peka terhadap rangsangan. Ini merupakan ciri-ciri makhluk hidup yang mengandalkan pada indera-indera yang ada pada tubuhnya. Misalnya, kulit kita pasti peka terhadap sentuhan, dingin, panas, dan sebagainya. Tanaman juga dapat bereaksi ketika mendapat rangsangan. Contohnya adalah tanaman Mimosa pudica atau putri malu. Daun-daunnya akan segera menutup apabila kita menyentuhnya. Oke, yang terakhir yaitu memiliki metabolisme tubuh. Metabolisme adalah proses kimia yang terjadi di dalam tubuh makhluk hidup. Fungsi dari metabolisme adalah untuk mendapatkan energi atau mengeluarkan racun dari tubuh. Contoh dari proses metabolisme pada tubuh manusia adalah ekskresi. Hasil ekskresi dapat berupa keringat dan urin. Nah, itu tadi pembahasan tentang 7 karakteristik makhluk hidup yang harus kamu ketahui. Mulai sekarang, kamu pasti sudah tahu kan apa saja karakteristik dari makhluk hidup? Jika ada yang masih bingung atau ada yang ingin ditanyakan, kita bisa sharing kok di Instagram, di YouTube, atau di email yang telah tertera. Terima kasih.